salli ala Muhammad. Sesungguhnya Allah penolong-penolong kalian, nikmal maula wa nikman nasir. Dialah Allah sebaik-baiknya penolong, dialah Allah sebaik-baiknya pelindung. Ingat itu. Jadi kita nggak boleh melempem, malas-malasan. Kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin meraih cita-cita, kita harus perangi rasa malas yang ada di dalam jiwa kita. Kita harus bangkit sebagai anak muda. Kita harus bersemangat untuk mencari jati diri kita. Perangi kafir-kafir harbi, perangi, kecuali kafir dhimmi ya. Kafir dhimmi yaitu orang kafir, orang non muslim yang hidup berdampingan rukun dengan kita, hidup dengan penuh persaudaraan sebangsa setanah air di sekitar kita. Itu namanya kafir dhimmi. Gak boleh kita menyakiti kafir dhimmi. Man ada dhimmiyan faqad adani wa man adani faqad adallah. Itu peringatan dari kanjeng Nabi Muhammad, itu peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ada dhimmiyan, barang siapa menyakiti orang kafir dhimmi, faqad adani, maka sungguh-sungguh menyakiti aku. Wa man adani, dan barang siapa yang menyakiti aku, faqad adallah, maka sungguh-sungguh dia telah menyakiti Allah. Itu ancamannya kanjeng Nabi Muhammad, itu peringatannya kanjeng Nabi Muhammad kepada kita, umatnya, umat Islam, orang-orang yang beriman. Jangan sampai kita menyakiti kafir dhimmi, non muslim yang hidup rukun dengan kita. Haram hukumnya, dosa besar hukumnya menyakiti non muslim yang hidup rukun bertetangga dengan kita. Kalau kita sampai menyakiti kafir dhimmi, non muslim yang hidup rukun dengan kita, maka sama halnya kita telah menyakiti hati Rasulullah. Dan barang siapa telah menyakiti hati Rasulullah, sungguh dia telah menyakiti Allah. Kalau sudah menyakiti Allah, jelas tempatnya ada di neraka Jahannam. Ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i musallin wal awliya wa syuhada wa sulhin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Syaikhul Qadir Jilani Ziyaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal qulubi ibadika. Amin. وجعلوا في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثيرا نوالي. آمين. حسنا في حاله وقائما بالزوال مبدع لك البركة الحمد لله والشرف على كل حال. آمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا في الليل والنهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل عليه. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي به أستوفي من كل داء جهلي وحيرتي فيا ربي متعني في سر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومهلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر والشهادة وصل وسلم كل يوم وليلة على عبده الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Anfal 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا أن ينتهوا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن يتولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir mereka, iyan tahu, jikalau mereka berhenti mencegah mereka dari memusuhi engkau, berhenti mereka dari kekafiran mereka, yughfar lahum, maka Allah yughfar lahum, mengampuni mereka, ma qad salaf, apa-apa yang sungguh telah berlalu, wa ya'mudu, dan jikalau ya'mudu kembali mereka, kembali kepada kekafiran mereka, kembali kepada memusuhi engkau, faqad, maka sungguh madat berlaku sunnatul awwalin, sunnah orang-orang yang terdahulu. Jadi di sini setelah Allah Subhanahu wa taala memisahkan mana orang yang baik, mana orang yang jelek,
Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan orang yang baik di surga dan menempatkan orang yang jelek di neraka jahanam. Dan orang-orang yang jelek, mereka itulah ulaika humul khasirun. Mereka termasuk orang-orang yang merugi. Rugi tenaga, rugi pikiran, rugi harta, karena mereka menginfakkan hartanya di jalannya setan, di jalannya orang-orang yang kafir, yang mencegah dari orang-orang di jalannya Allah. Dan terus mereka tetap menginfakkan sehingga mereka menyesal, dan kemudian mereka dalam kekalahan. Menyesal mereka menginfakkan hartanya, jiwa dan raganya di jalan yang salah. Mereka mengikuti langkah-langkah setan, memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad, memusuhi orang-orang Islam, memusuhi orang-orang yang beriman. Menyesal mereka, hartanya habis, waktunya terbuang sia-sia, tenaganya habis, kesempatan yang diberikan oleh Allah tidak digunakan di jalannya Allah, namun digunakan untuk menentang Allah. Menyesal mereka. Kemudian mereka dalam kekalahan dan kebangkrutan, kalah dalam peperangan, kalah dalam keimanan. Dan mereka itulah orang-orang yang kafir, yang menolak, yang menutup dirinya dari petunjuk Allah. Mereka digiring ke neraka jahanam, tempat mereka berkumpul. Kemudian mereka termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang merugi. Rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Qul, suruh katakan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Qul, katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir mereka, iyan tahu, jikalau mereka berhenti dari kekafirannya, mencegah dari memusuhi engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad, yughfar lahum, maka Allah akan mengampuni mereka ma qad salaf, apa-apa yang sungguh yang telah berlalu. Jadi kalau orang kafir mereka masuk ke dalam Islam, mereka yughfar lahum ma qad salaf, mereka akan diampuni oleh Allah dari dosa-dosa yang telah lalu. Walaupun mereka itu seorang perampok, walaupun mereka itu seorang penzina, walaupun mereka itu seorang penjahat, yughfar lahum ma qad salaf, apabila sudah masuk Islam, apabila sudah mu'allaf, maka seluruh dosa-dosanya oleh Allah akan diampuni. Jadi kalau orang kafir kemudian masuk Islam menjadi mu'allaf, dosa-dosanya oleh Allah akan diampuni seperti bayi baru dilahirkan. Namun wa iyaudu, namun jikalau mereka kembali memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad, kembali memusuhi orang Islam, kembali memusuhi orang yang beriman, faqad madat sunnatul awwalin, maka sungguh madat akan berlaku sunnah-sunnahnya orang-orang terdahulu, yaitu apabila mereka tetap menentang syariahnya Allah, maka mereka akan diazab oleh Allah. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka yang tetap memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad, yang tetap memerangi Kanjeng Nabi Muhammad. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka
hatta la takuna fitnatun, sampai tidak ada fitnah-fitnah yang mengatasnamakan agama, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan ingat dan seluruh agama itu milik Allah. Fa in tahu, maka jikalau mereka berhenti dari kekafirannya, berhenti memusuhi kanjeng Nabi Muhammad, berhenti memusuhi penerus-penerus perjuangannya kanjeng Nabi Muhammad, berhenti memusuhi ulama-ulamanya Allah, berhenti memusuhi wali-walinya Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah bima ya'maluna basir, dengan apa yang mereka lakukan Allah melihat. Allah itu maha melihat ya. Namun yang Allah lihat batinnya dan amalnya. Jadi kalau mereka tetap mengibarkan bendera peperangan, mereka tetap mengibarkan bendera permusuhan, Allah yang menyuruh kanjeng Nabi Muhammad, Allah yang menyuruh menyampaikan kepada kanjeng Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Untuk apa? Wa qatiluhum, untuk mengibarkan juga bendera peperangan untuk orang kafir yang selalu ngerijui, selalu menentang, selalu memusuhi, memerangi orang-orang Islam. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun, perangi mereka sampai mereka tidak ada lagi memfitnah tentang agama Islam. Jadi suruh lawan orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Namanya kafir harbi ya. Kafir yang selalu memusuhi umat Islam, orang kafir yang selalu benci kepada orang Islam, suruh perangi. Ini udah bendera perang ya. Sampai tidak ada lagi fitnah yang mereka lakukan. Fitnah-fitnah itu sudah biasa orang-orang kafir lakukan bagi umat Islam ya. Nyari kelemahannya umat Islam kemudian dijadikan fitnah. Tidak akan berhenti mereka, terus akan memfitnah orang-orang Islam, terus akan memfitnah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka akan terus akan memfitnah sampai yaumul qiyamah. Itulah orang-orang kafir harbi ya. Kalau orang kafir harbi sekarang tidak akan berperang melalui perang fisik, mereka akan melakukan perang secara elektronik, secara psikis, secara strategi, secara pendidikan. Banyak contohnya di Malang Selatan. Anak-anaknya orang Islam yang di bawah garis kemiskinan, mereka angkat sebagai anak angkat, mereka ambil sebagai anak angkat, kemudian disekolahkan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Mereka dibiayai, diberi beasiswa oleh mereka. Itulah perang-perangnya mereka, merampok iman-imannya orang-orang Islam, iman-imannya anak-anak Islam dirampok oleh mereka untuk murtad keluar dari Islam. Perangi. Kita lembaga pendidikan Islam, kita harus mempunyai semangat untuk berjihad, memerangi perang yang mereka buat sendiri. Kita harus tampil, kita rebut kembali iman-imannya anak-anak kecil, imannya anak-anak muda yang telah dimurtadkan oleh mereka. Makanya kalian tatkala bertemu dengan orang-orang yang di bawah garis kemiskinan,
apabila punya anak SD, SMP, SMA, ajak untuk datang, untuk mondok, free, gratis, biayanya gratis, biaya hidupnya gratis. Jangan sampai iman-iman anak-anak muda dirampok oleh mereka. Qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Angkat senjata dengan strategi, pendidikan, ekonomi. Itulah perang sekarang. Qatiluhum, merangi mereka, hatta la takuna fitnatun, sampai tidak ada lagi fitnah-fitnah yang diujarkan oleh mereka. Kita bungkam fitnah-fitnah yang keluar dari mulut mereka tentang ekonomi, tentang pendidikan. Kita lawan, ya. Masa umat Islam yang kaya raya, yang dianugerahkan kekayaan oleh Allah, tidak tergerak hatinya untuk menolong anak-anak penerus perjuangan bangsa, penerus perjuangan agama yang dimurtadkan oleh mereka. Tidak tergerak hatinya. Hati-hati apabila ada orang Islam tidak tergerak hatinya untuk menginfakkan sebagian harta yang dititipkan oleh Allah kepada mereka. Dikhawatirkan di dalam hatinya terdapat jiwa-jiwa kemunafikan. Ini orang kafir saja menginfakkan hartanya liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang-halangi orang untuk berjalan di jalannya Allah. Fasayunfikunaha, dan terus sampai yaumul qiyamah mereka akan menginfakkan hartanya untuk menghalang-halangi pemuda, anak-anak dari belajar di jalannya Allah. Terus mereka akan mengalihkan, akan membelokkan, akan memurtadkan. Hati-hati, jangan sampai ada di dalam jiwa kita tidak bergeming sedikit pun melihat anak-anak tidak sekolah, anak-anak yang di bawah garis kemiskinan, orang tuanya miskin, orang tuanya fakir, sehingga mereka tidak sekolah. Kita harus lawan. Jangan sampai ada jiwa-jiwa kemunafikan. Apabila kita diberi harta yang melimpah oleh Allah, kita harus menginfakkan harta kita di jalannya Allah, di jalan pendidikan, di jalan ekonomi. Kita harus menginfakkan. Lawan jiwa-jiwa kemunafikan yang ada di dalam jiwa kita. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, iyantahu, jikalau kalian berhenti memusuhi agamanya Allah, memusuhi agama Islam, bertaubat, kemudian masuk ke dalam Islam, menjadi seorang mu'allaf, yughfar lahum ma qad salaf, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian yang telah lalu. Seorang penjahatkah kalian? Seorang penzinakah kalian? Seorang pemabukkah kalian? Kalau kalian sudah betul-betul bertaubat kepada Allah, yughfar lahum ma qad salaf, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian yang telah lalu. Wa in tawallau, jikalau kalian tetap tidak mau menentang ajakannya kanjeng Nabi Muhammad, ajakannya penerus kanjeng Nabi Muhammad, para ulama-ulamanya Allah, para kiai, fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian, annallaha,
sesungguhnya Allah maulakum adalah pelindung-pelindung kalian. Nikmal maula, sebaik-baiknya pelindung, wa nikman nasir, dan juga sebaik-baiknya penolong kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita akan ditolong oleh Allah kalau kita betul-betul beriman, sungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Annallaha maulakum, ingat sesungguhnya Allah penolong-penolong kalian. Nikmal maula wa nikman nasir, dialah Allah sebaik-baiknya penolong, dialah Allah sebaik-baiknya pelindung. Ingat itu. Jadi kita nggak boleh melempem, malas-malasan. Kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin meraih cita-cita, kita harus merangi rasa malas yang ada di dalam jiwa kita. Kita harus bangkit sebagai anak muda. Kita harus bersemangat untuk mencari jati diri kita. Perangi kafir-kafir harbi, perangi, kecuali kafir dhimmi, ya. Kafir dhimmi yaitu orang kafir, orang non-muslim yang hidup berdampingan, rukun dengan kita, hidup dengan penuh persaudaraan sebangsa setanah air di sekitar kita. Itu namanya kafir dhimmi. Gak boleh kita menyakiti kafir dhimmi. Man ada dhimmiyan faqad adani, wa man adani faqad adallah. Itu peringatan dari kanjeng Nabi Muhammad, itu peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ada dhimmiyan, barang siapa menyakiti orang kafir dhimmi, faqad adani, maka sungguh-sungguh menyakiti aku. Wa man adani, dan barang siapa yang menyakiti aku, faqad adallah, maka sungguh-sungguh dia telah menyakiti Allah. Itu ancamannya kanjeng Nabi Muhammad, itu peringatannya kanjeng Nabi Muhammad kepada kita, umatnya, umat Islam, orang-orang yang beriman. Jangan sampai kita menyakiti kafir dhimmi, non-muslim yang hidup rukun dengan kita. Haram hukumnya, dosa besar hukumnya, menyakiti non-muslim yang hidup rukun bertetangga dengan kita. Kalau kita sampai menyakiti kafir dhimmi, non-muslim yang hidup rukun dengan kita, maka sama halnya kita telah menyakiti hati Rasulullah. Dan barang siapa telah menyakiti hati Rasulullah, sungguh dia telah menyakiti Allah. Kalau sudah menyakiti Allah, jelas tempatnya ada di neraka jahanam. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi, ya. Jangan sampai kita di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam dada kita ada kebencian kepada siapapun. Kita doakan saudara-saudara seiman, seislam, apabila masih tertutup hatinya, kita doakan, mintakan kepada Allah agar dibuka pintu hatinya. Apabila di antara kita ada yang masih malas-malasan untuk sholat subuh berjamaah, kita mintakan kepada Allah agar mereka diberi kekuatan, diberi semangat, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Pemuda-pemuda khususnya, para tetangga yang mempunyai anak muda, yang mempunyai anak pemudi, diberi semangat oleh Allah agar bisa bangun untuk melakukan sholat subuh, khususnya sholat subuh berjamaah. Kita mintakan kepada Allah, jangan sampai ada di dalam jiwa kita jiwa-jiwa kebencian terhadap mereka. Karena petunjuk
yang mempunyai hak atas petunjuk hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pewaris-pewarisnya Kanjeng Nabi Muhammad, penerus perjuangan dari Kanjeng Nabi Muhammad, kewajibannya hanya menyampaikan, kewajibannya hanya mendoakan. Petunjuk datangnya dari Allah, bukan hak kita, namun haknya Allah. Jangan sampai kita membenci siapapun, sesama muslim yang bermaksiat, sesama muslim yang melakukan dosa-dosa, kita doakan. Begitu pula non-muslim yang hidup berdampingan dengan kita secara baik, kita doakan. Semoga Allah memberi petunjuk Islam kepadanya, kemudian mereka masuk Islam, jadi mu'allaf. Termasuk orang-orang yang kafir harbi yang memerangi umat Islam di Palestina, di mana saja yang memerangi umat Islam, kita berdoa kepada Allah agar mereka disadarkan, ya, diberi petunjuk hatinya, kemudian bisa menerima Islam, kemudian masuk Islam, menjadi seorang mu'allaf. Banyak sekarang orang-orang yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, yang awalnya non-muslim, yang awalnya bukan Islam, masuk ke dalam Islam, berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Karena itu semua mendapatkan petunjuk dari Allah. Wasilahnya para ulama, wasilahnya para kiai. Kita hanya sebagai wasilah, bukan penentu, bukan pengadilan kita, bukan penghukum kita. Yang berhak menghukum, yang berhak mengadili, yang berhak memberi petunjuk hanyalah Gusti Allah. Kabar gembira buat mereka yang kafir, buat mereka yang non-muslim, yang telah disadarkan oleh Allah, kemudian memeluk Islam, menjadi mu'allaf, yughfar lahum ma qad salaf. Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Seperti anak bayi baru dilahirkan. Dan ingat, fa'lamu annallaha maulakum. Ketahuilah oleh kita semua, sesungguhnya Allah maulakum, pelindung-pelindung kita. Allah yang melindungi kita. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah lah sebaik-baiknya pelindung, dan Allah lah sebaik-baiknya penolong. Jangan sampai ada jiwa-jiwa putus asa di dalam dada kita. Apapun yang kita hadapi dengan bismillah. Kita hadapi dengan dilandasi keimanan kepada Allah, bahwa Allah lah Zat yang maha melindungi kita, dan Allah lah sebaik-baiknya pelindung, dan Allah lah sebaik-baiknya penolong. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta,
menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.